Tema kita hari ini adalah Ma'rifatul Insan dengan subtema kebutuhan manusia. Topiknya adalah kebutuhan jiwa. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Ada. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Ayat ini adalah perintah Allah untuk manusia agar makan dari makanan yang baik, terutama bagi kita seorang muslim, untuk mengisi jiwa kita, tubuh kita dengan makanan yang halal dan baik, karena sangat berpengaruh dengan kondisi tubuh kita, kondisi akal kita. Ilmu akan susah kalau tubuh kita dimasuki oleh makanan yang tidak halal atau yang kurang baik. Faktor-faktor terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah itu ada 5. Pertama, adanya perpecahan internal keluarga Daulah Bani Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Bani Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, Dahak bin Qais Asy-Syaibani dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Faktor ketiga adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad, yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Faktor yang terakhir adalah wafatnya Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Daulah Bani Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab di Irak tahun 750 Masehi. Saat memimpin, Bani Abbasiyah memiliki banyak kemajuan. Pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan. Kedua, dalam bidang penertiban administrasi negara. Ketiga, dalam bidang politik. Keempat, dalam bidang ekonomi. Kelima, dalam bidang seni. Dan terakhir, yang keenam, dalam bidang seni sastra. Adapun kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan itu mempunyai beberapa faktor. Awal pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang mempunyai perhatian besar terhadap pengetahuan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau yang dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan secara langsung. Beliau meminta secara langsung kepada para ilmuwan untuk serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya
untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintahan melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Dan faktor-faktor yang lain kemajuan ilmu pengetahuan di Khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya diterjemahkan atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Keempat, pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Kemajuan administrasi negara. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Di antaranya usahanya yaitu pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian wazir-wazir itu dibantu oleh beberapa departemen seperti Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara, kemudian Diwanul Akarah, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Yang terakhir, Diwanul Rosail, Departemen yang mengurusi pos dan telekomunikasi. Kemudian pengangkatan diantara usahanya adalah pengangkatan Roisul Kitabah. Roisul Kitabah itu sekretaris negara yang memimpin Diwanul Kitabah. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu Katib Rosail, sekretaris bidang persuratan. Kedua, Katib Kharraj, sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. Ketiga, Katib Jundi, sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan. Keempat, Katib Qadha, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Terakhir, Katib Syurtah, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Faktor lain, usaha lain dari Bani Abbasiyah untuk mewujudkan administrasi negara yang baik itu pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Di bawah gubernur dibentuk pemerintah desa yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Pembentukan selanjutnya adalah pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Qadi yang tugasnya mengadili perkara agama, kemudian Al-Hizbah mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata. Kemudian An-Nadhar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Qadi atau Hizbah. Kemajuan selanjutnya yaitu politik. Dalam bidang politik, Daulah Bani Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lainnya. Di antaranya
1. Menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia, Spanyol. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Bani Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Apa tujuan dari menjalin hubungan dengan Afrika Barat ini? Yaitu tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad atau Irak. Kemajuan selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai sejak atau saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Beliau merupakan tokoh dari peletak dasar ekonomi Daulah Bani Abbasiyah karena sikap tegas, adil dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Bani Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan perekonomian masyarakat pada Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Bani Abbasiyah. Sektor perindustrian. Khalifah Daulah Bani Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan, sehingga banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Seperti kota Basra menjadi pusat industri gelas dan sabun, Kufah pusat industri tekstil, pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan, dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan ukir. Selanjutnya sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di kota Haramain atau dua kota suci sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah tersebut, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Kemajuan dalam bidang seni. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya seperti seni arsitektur. Seni ini sangat digemari oleh para khalifah karena sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India yang terkenal dengan tingginya nilai arsitek mereka untuk menghiasi bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Terus, seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Bani Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antara kota itu adalah ada kota Baghdad, kota Samarra, dan lain-lain. Terakhir,
dalam bidang seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah, yang mana kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Di antara para penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu adalah Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, Al-Muntanibi, dan lain-lain. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah, yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih.